Nama: I Gusti Ngurah Putu Resiana. Kelas 9B. Materi: IPS kelas 8 bab 3. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Perdagangan akan membahas materi bagian pulau dan perdagangan internasional. Sebelum masuk ke pembahasan pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Perdagangan atau peniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. A. Pengertian perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. Ada dua tujuan perdagangan antar pulau, yaitu pertama, memperoleh keuntungan, kedua, memperluas jangkauan pasar. Selain tujuan ada juga C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorong yang pertama adalah A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, terutama faktor produksi alam. Yang kedua adalah B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya di daerah yang kaya akan buah durian, maka harga durian pasti lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang hanya memiliki sedikit pohon penghasil buah durian. Berikutnya ada kedua, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produk pun berbeda. Yang kedua, B. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Yang terakhir adalah C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan bagi masyarakat setempat. Kedua, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan, bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. A. Pengertian ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar keputusan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. B. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara berkaitan dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk keluar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan pelaku. Ekspor disebut sebagai eksportir. Tujuan utama ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Kedua, impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seseorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing atau seperti contoh gelar. C.
Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong ekspor, yaitu: pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Keempat, meningkatkan promosi. Selain kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, ada juga beberapa faktor pendorong ekspor. Pertama, keadaan pasar luar negeri. Kedua, kedaulatan ekspor untuk menangkap peluang pasar. Ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. Ada beberapa manfaat perdagangan antar negara, yaitu: pertama, memperoleh keuntungan. Kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Keempat, transfer teknologi modern.